Bab 2. Macam-macam jihad. Dari ayat-ayat Quran suci, hadis Nabi dan pendapat para ulama tersebut di atas, jihad dalam Islam itu ada 3 macam, yaitu 1. Jihad akbar, jihad terbesar. 2. Jihad kabir, jihad besar. 3. Jihad asghar, jihad kecil. Jihad akbar. Jihad akbar artinya jihad terbesar, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Sebenarnya nafsu itu karunia ilahi untuk kebaikan manusia. Tetapi manusia menyalahgunakan nafsu untuk keburukan. Nafsu dapat mendatangkan kebaikan dan keburukan, tergantung kepada manusianya. Jika nafsu diperhambakan kepada setan, akan mendatangkan malapetaka. Tetapi jika nafsu diperhambakan kepada Allah, akan mendatangkan kebaikan. Quran suci menerangkan manusia yang nafsunya tak diperhambakan kepada Allah sebagai berikut. Apakah engkau melihat orang yang mengambil keinginan rendahnya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya dalam kesesatan dan pengetahuan, dan ia menyegel pendengarannya dan hatinya, dan ia meletakkan penutup dan penglihatannya? Lalu siapakah yang dapat memberi petunjuk kepadanya selain Allah? Apakah kamu tak memperhatikan? Dan mereka berkata, tak ada apa-apa lagi selain hidup kami di dunia, kami mati dan kami hidup, dan tiada yang membinasakan kami selain waktu, dan mereka tak mempunyai pengetahuan tentang itu. Mereka hanyalah mengira. Quran Surat 45 ayat 23 dan 24. Menurut ayat tersebut di atas, manusia yang tak memperhambakan nafsunya kepada Allah, pasti mengikuti keinginan rendahnya. Keinginan rendah itu menurut Quran suci disebut hawa nafsu. Perwujudan hawa nafsu ialah perbuatan amoral, asusila, rakus, egois, serakah, tamak, khianat, tak setia kepada amanat, suka bertengkar, sombong, kikir, tak adil, suka memfitnah, dendam, dengki, dan sesamanya. Manusia yang dalam keadaan demikian tak mengindahkan sama sekali nilai-nilai hidup yang tinggi. Bagi mereka, dunia inilah tujuan hidupnya. Sudah barang tentu, rumah tangga atau masyarakat dan negara yang warganya terdiri dari orang-orang yang semacam itu, pasti akan kacau balau. Pencurian, perjudian, pelacuran, mabuk-mabukan dan sesamanya merajalela di mana-mana. Maka dari itu untuk membuat masyarakat yang tertib dan damai, bebas dari penindasan dan kesewenang-wenangan, manusia harus membebaskan nafsunya dari keinginan rendahnya atau hawa nafsunya, dan diperhambakan kepada Allah, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya sebagai berikut. Adapun orang yang takut di hadapan Tuhannya, dan menahan hawa nafsu dari keinginan rendahnya, hawa nafsu, maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggalnya. Quran Surat 79 ayat 40 dan 41. Dari ayat tersebut terang sekali bahwa untuk mencapai kehidupan surga, baik di dunia maupun di akhirat, manusia harus menahan nafsunya dari keinginan rendahnya dan memperhambakannya kepada Allah. Memperhambakan nafsu kepada Allah, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi Suci dalam sabdanya, siapa yang melakukan jihad sebenarnya? Dialah yang berjihad terhadap diri sendiri untuk mentaati perintah ilahi, musnad. Dengan mentaati perintah ilahi, manusia akan mampu mewarnai dirinya dengan warna Allah, sebagaimana difirmankan dalam Quran suci. Kami mengambil warna Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada Allah dalam memberi warna? Dan kami adalah yang mengabdi kepadanya. Al-Quran Surat 2 ayat 138. Firman ini dijelaskan oleh Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam, tahalaku bi ahlakilah, artinya, berbudi pekertilah kamu sekalian dengan pekerti sifat-sifat Allah. Ini bukan tugas yang ringan, tetapi tugas yang amat berat, maka oleh Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dinamakan jihad akbar, artinya jihad terbesar. Ketika beliau dan para sahabat kembali dari suatu peperangan, bersabda sebagai berikut. Kita kembali dari jihad asghar, jihad kecil, menuju jihad akbar, jihad besar, yaitu jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu, hadis riwayat Baihaqi. Jihadun nafsi dalam hadis tersebut di atas selaras dengan jihad fi'ina dalam firman ilahi. Dan orang-orang yang berjuang untuk kami, jahadu fi'ina, kami pasti akan memimpin mereka di jalan kami. Dan sesungguhnya Allah itu menyertai orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat 29 ayat 69. Di tempat lain dinyatakan sebagai jihad fillah. Dan berjuanglah untuk kepentingan Allah, jahidu fillah, dengan perjuangan. Karena dia semata-mata, Al-Quran Surat 22 ayat 78. Barang siapa yang melakukannya, hanyalah untuk dirinya sendiri, firman-Nya. Barang siapa berjuang, jihad,
maka ia berjuang untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah itu yang maha mencukupi sendiri, lepas dari bantuan, sarwa sekalian alam, Al-Quran Surat 29 ayat 6. Jihad yang dianjurkan oleh ayat-ayat tersebut di atas ialah perjuangan mendekat kepada Allah. Seseorang akan dapat mendekat kepada Allah, jika telah dapat menaklukkan hawa nafsunya. Orang semacam ini dipimpin ilahi pada jalan yang benar dan terpelihara dari jalan yang menyesatkan, sebagaimana dinyatakan ilahi dalam firman-Nya sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah jiwa kamu, orang yang sesat tak dapat membahayakan kamu jika kamu berada pada jalan yang benar. Al-Quran Surat 5 ayat 105. Para ahli tasawuf menamakan jihad akbar itu mujahadah. Mujahadah adalah istilah yang mereka gunakan untuk menerangkan perbuatan menyucikan jiwa, dengan jalan zikir sekuat-kuatnya kepada Allah atau dengan selalu memohon pertolongan Allah, dengan sabar dan sholat. Al-Quran Surat 2 ayat 153. Jihad kabir. Jihad kabir artinya jihad besar, yaitu jihad menyebarluaskan ajaran Quran suci kepada kaum kafir dan musyrik. Jihad ini harus dilakukan oleh setiap orang Islam dalam setiap keadaan. Wahyu yang pertama kali turun kepada Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Bacalah dengan nama Tuhan dikau yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhan dikau adalah yang paling murah hati, yang mengajarkan, menulis kepada manusia, dengan pena, yang mengajarkan kepada manusia apa yang ia tak tahu. Al-Quran Surat 96 ayat. Wahyu ini mengandung makna yang sangat dalam, agung dan penuh kemegahan. Dalam pengangkatan ini telah diisyaratkan betapa pentingnya membaca, menggunakan pena, menulis, dan belajar. Tiga hal ini yang menghasilkan kebesaran umat manusia dan mengangkat martabatnya pada posisi yang paling mulia. Allah akan menaikkan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu ke derajat yang tinggi. Al-Quran Surat 58 ayat 11. Lagi firman-Nya. Ia menganugerahkan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa diberi hikmah, ia itu sebenarnya diberi banyak kebaikan, kekayaan. Al-Quran Surat 2 ayat 269. Wahyu kedua menegaskan tentang betapa pentingnya tinta, pena dan tulisan, bunyinya sebagai berikut. Demi tempat tinta, pena dan apa yang mereka tulis. Demi kenikmatan Tuhan dikau, engkau tidaklah gila. Dan sesungguhnya engkau mendapat ganjaran yang tak ada putus-putusnya. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang agung. Al-Quran Surat 68 ayat 1 hingga 4. Wahyu kedua yang diterima oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbunyi. Wahai orang yang berselubung, bangun dan berilah peringatan. Dan Tuhan dikau agungkanlah. Dan pakaian dikau bersihkanlah. Dan jauhi kekotoran. Dan janganlah memberi sesuatu untuk mencari keuntungan. Dan demi Tuhan dikau, bersabarlah. Al-Quran Surat 74 ayat 1 hingga 7. Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan betapa pentingnya mubalik yang menyampaikan ajaran Quran suci. Dari wahyu pertama dan kedua tersebut di atas menunjukkan dengan jelas bahwa untuk menyebarluaskan ajaran Islam, Quran suci, diperlukan mubalik yang pandai membaca, menulis, dan berilmu serta luhur akhlaknya dan suci ruhaninya. Untuk memelihara dan mengembangkan itu, orang harus banyak menjalankan sholat pada waktu malam tanpa mengurangi keasyikan bekerja pada waktu siang hari, sebagaimana diisyaratkan dalam wahyu keempat. Wahai orang yang berselimut, bangunlah untuk bersholat malam, kecuali sebagian kecil, separohnya atau kurangi sedikit, atau tambahlah itu, dan bacalah Al-Quran secara santai. Sesungguhnya kami akan membebani engkau dengan sabda yang berat. Sesungguhnya bangun malam itu cara yang paling kuat untuk berpijak, dan ucapan yang paling manjur. Sesungguhnya pada siang hari engkau asyik bekerja sama sekali. Dan ingatlah Tuhan dikau, dan berbaktilah kepadanya dengan kebaktian, yang sempurna, Tuhannya timur dan barat, tak ada Tuhan selain Dia, maka ambillah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan tinggalkanlah mereka dengan penyingkiran yang baik. Al-Quran Surat 73 ayat 1 hingga 10. Kewajiban yang dilukiskan oleh ayat-ayat tersebut di atas, dalam Quran Surat Al-Furqan 25-52 dinamakan jihad kabir, dan dalam hadis semua kegiatan dakwah Islam dipandang sebagai jihad. Mereka itulah yang menjadi pemenang, sebagaimana dinyatakan oleh Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sebagian umatku tak henti-hentinya menjadi pemenang, karena mereka adalah orang yang menjunjung tinggi kebenaran, dan ini adalah orang-orang yang terpelajar, ahlul ilmi,
Hadis riwayat Imam Bukhari bab 96 nomor 11. Jihad Asghar. Jihad Asghar artinya jihad kecil, adalah jihad yang paling rendah nilainya dalam bidang agama, yaitu jihad dengan senjata untuk mempertahankan agama. Umat Islam diizinkan untuk melakukan jihad ini karena 1. Diserang oleh orang-orang kafir. 2. Dianiaya oleh orang-orang kafir. 3. Diusir dari kampung halaman tanpa alasan yang benar, kecuali karena mengucapkan, dengan yakin bahwa, tiada Tuhan selain Allah. 4. Merajalelanya penindasan atau fitnah karena agama. Jihad ini dinilai rendah karena sifatnya temporer dan terikat oleh situasi dan kondisi. Baru wajib dilakukan jika syarat-syarat telah cukup. Sama seperti ibadah sholat, zakat, puasa, haji dan sebagainya baru wajib dikerjakan jika telah lengkap syarat-syaratnya. Pelaksanaan ibadat yang tidak lengkap syarat-syaratnya, ibadat itu tidak syah. Demikian pula jihad asghar, jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam Al-Quran Surat Hajj ayat 39 dan 40 dan Surat Al-Baqarah ayat 190-193 telah lengkap, maka wajib dikerjakan sebagaimana telah dicontohkan Nabi Suci dan para sahabatnya. Dalam situasi demikianlah umat Islam wajib mengeluarkan harta dan memanggul senjata maju ke medan perang. Allah berfirman, "Berangkatlah, baik ringan maupun berat, dan berjuanglah di jalan Allah dengan harta kamu dan jiwa kamu. Ini adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui." Al-Quran Surat 9 ayat 41. Tak ada alasan untuk absen. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tak minta izin kepada engkau, untuk tak ikut, berjuang, di jalan Allah, dengan harta mereka dan jiwa mereka. Dan Allah Maha Tahu akan orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat 9 ayat 44. Senada dengan ayat-ayat suci tersebutlah Nabi Suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang perang, misalnya dalam hadis dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Aku disuruh supaya memerangi orang-orang sampai mereka bersyahadat bahwa tak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan sampai membayar zakat. Jika mereka melaksanakan itu, maka hidup mereka dan harta mereka dilindungi, terkecuali yang diwajibkan menurut syariat Islam. Adapun perhitungannya ada pada Allah." Hadis riwayat Imam Bukhari bab 2 ayat 17. Sepintas lalu, hadis tersebut memberi kesan perang Nabi Suci untuk menyiarkan Islam. Tetapi tidaklah demikian jika kita melihat asbabul urutnya. Hadis tersebut berhubungan erat dengan surat At-Taubah yang diturunkan pada tahun ke-9 Hijrah. Dari surat 9 ayat 10 hingga 13, teranglah bahwa Nabi Suci disuruh memerangi orang-orang yang menghormati ikatan keluarga, dan perjanjian yang mereka buat serta mendahului menyerang kaum muslimin dan merencanakan mengusir Nabi Suci sebagaimana diterangkan dalam berbagai ayat suci. Hadis-hadis Nabi tentang perang banyak sekali, yang jika dipahami secara tekstual memberi kesan perang, qital, yang dalam hadis disebut jihad asghar menggantikan jihad yang artinya berjuang. Oleh karena itu menafsirkan hadis hendaknya secara kontekstual, dan jangan sekali-kali bertentangan dengan ajaran Quran Suci. Pedoman petunjuk tentang perang. Perang atau jihad asghar yang akibatnya amat mengerikan memang diizinkan oleh Islam. Tujuannya bukan untuk memaksakan Islam kepada suatu kaum atau bangsa. Oleh karena Islam itu agama yang sempurna, maka Islam memberi pedoman petunjuk tentang perang kepada pemeluknya sebagai berikut. Dalam peperangan Nabi Suci melarang. 1. Membunuh perempuan dan anak kecil. 2. Membunuh asif, orang-orang yang dipekerjakan pada tentara. 3. Membunuh syaifani, orang lanjut usia, yang tak mampu berperang. 4. Menyakiti para rahib atau rohaniwan. 5. Memotong-motong tubuh musuh. Abu Bakar, Khalifah Nabi yang pertama, dalam hal ini juga memberikan instruksi. 1. Jangan memusnahkan pohon kurma. 2. Jangan merusak ladang gandum. 3. Jangan menebang pohon buah-buahan. 4. Jangan membinasakan binatang ternak. 5. Jangan menghancurkan biara. Dalam Al-Quran sendiri ada berbagai ketentuan mengenai perang. Misalnya, jika telah maju ke medan perang dilarang berbalik punggung. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan barisan kaum kafir, janganlah kamu berbalik punggung. Dan barang siapa pada hari itu berbalik punggung terkecuali untuk siasat perang, atau untuk menggabung diri dengan pasukan Islam yang lain, ia sungguh-sungguh terkena murka Allah, dan tempatnya ialah neraka. Al-Quran Surat 8 ayat 15 dan 16. Jika musuh condong ke arah damai,
pertempuran harus dihentikan. Apabila mereka condong ke arah perdamaian, engkau juga harus condong ke arah itu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia yang Maha Mendengar, yang Maha Tahu. Dan apabila mereka bermaksud hendak menipu engkau, Dia ialah yang memperkuat engkau dengan pertolongannya dan dengan kaum mukmin. Al-Quran Surat 8 ayat 61 dan 62. Meskipun kesungguhan pihak musuh diragukan, kaum muslimin wajib menerima perdamaian itu. Perang hanya boleh dilakukan selama masih ada penindasan, dan jika ini tak ada lagi, maka perang harus dihentikan pula. Dan perangilah mereka sampai tak ada lagi penindasan, dan sampai semua agama adalah kepunyaan Allah. Tetapi jika mereka berhenti, maka sesungguhnya Allah itu yang Maha melihat apa yang mereka lakukan. Al-Quran Surat 8 ayat 39. Perang harus dilakukan secara jujur, sebagaimana dinyatakan dalam ayat. Dan janganlah kebencian orang-orang, dengan menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, menyebabkan kamu melanggar batas. Dan tolong-menolonglah dalam kebajikan dan kebaktian, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Quran Surat 5 ayat 2. Selaras dengan ayat suci tersebut Nabi Suci bersabda, bertempurlah, dan jangan pula kamu tak jujur, dan janganlah kamu memotong-motong tubuh dan jangan pula membunuh anak-anak. Tawanan perang, seusai perang dibebaskan, sebagai anugerah atau dengan tebusan. Maka apabila kamu berhadapan dengan kaum kafir dalam pertempuran, penggalah leher mereka. Lalu jika kamu mengalahkan mereka, jadikanlah mereka tawanan perang, lalu sesudah itu, bebaskanlah mereka sebagai anugerah atau dengan tebusan sampai pertempuran meletakkan senjata. Al-Quran Surat 47 ayat 4. Dari ayat-ayat tersebut di atas, terang sekali bahwa peperangan dalam Islam bukanlah untuk menyiarkan agama, melainkan hanya untuk membela diri dari serangan musuh atau untuk melenyapkan kezaliman dan penindasan. Hal ini akan lebih terang lagi, jika diperhatikan etika peperangan yang ditetapkan oleh Nabi Suci Muhammad SAW, bahwa wanita, anak-anak, orang lanjut usia, orang cacat semuanya tak boleh dibunuh. Padahal sekiranya perang itu dilancarkan karena kekafiran dan kemusyrikan mereka, niscaya mereka dibunuh semuanya. Hubungan antara ketiga macam jihad. Jihad akbar, ruang lingkupnya sangat luas, tak terbatas. Hukumnya wajib bagi setiap mukallaf. Wajib dilaksanakan dalam setiap keadaan dan tempat, sekalipun sedang melaksanakan kewajiban jihad kabir dan jihad asghar di medan pertempuran. Dalam hadis banyak diceritakan bahwa meskipun di tengah medan pertempuran, Nabi Suci dan para sahabatnya tetap waspada dari godaan hawa nafsu. Misalnya, dalam suatu pertempuran yang hebat antara kaum muslimin melawan kaum kafir, ada seorang kafir yang terancam oleh pedang sahabat. Si kafir sempat meludahi muka sahabat Nabi. Sahabat menahan pedangnya, tak jadi memancung kepala si kafir. Si kafir bertanya, mengapa Anda tak jadi membunuh saya? Sahabat menjawab tegas, saya khawatir, jangan-jangan saya membunuh Anda karena terdorong oleh hawa nafsu. Saya berperang hanyalah untuk membela agama Allah semata. Lagi, ada suatu hadis yang meriwayatkan bahwa dalam suatu peperangan ada seorang kafir yang terancam oleh pedang sahabat. Si kafir berseru, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Si sahabat terus memancung kepalanya sambil berkata, kamu membaca syahadat, hanyalah untuk menyelamatkan jiwamu saja. Ketika Nabi Suci Muhammad SAW diberitahu tentang peristiwa tersebut, beliau gusar terhadap sahabat tersebut dan bersabda kepadanya, sudahkah engkau membelah hatinya untuk melihat apakah ia membaca syahadat itu dengan pura-pura? Jika Tuhan meminta pertanggungan jawab dari kamu, atas dasar apa kamu membunuh sesudah ia mengucapkan syahadat? Jawaban apakah yang kamu berikan? Dari dua hadis tersebut terang sekali bahwa di tengah-tengah medan pertempuran pun orang harus tetap melakukan jihad akbar, dengan tetap melakukan kesabaran dan waspada terhadap godaan setan dan hawa nafsu, sebagaimana dinyatakan Ilahi dalam firman-Nya. Wahai orang yang beriman, bersabarlah, dan tingkatkanlah kesabaran kamu dan jagalah, garis depan. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Al-Quran Surat 3 ayat 199. Selaras dengan ayat tersebut Nabi Suci bersabda, orang yang kuat di antara kamu sekalian, bukanlah yang mampu melompati dan memenggal kepala musuhnya, tetapi orang yang kuat ialah, yang dapat menahan hawa nafsunya. Selanjutnya tentang jihad kabir. Ruang lingkupnya lebih sempit dari jihad akbar, karena jihad kabir harus dilandasi dan dibersihkan dari pengaruh hawa nafsu. Tetapi jihad kabir lebih luas daripada jihad asghar, sebab jihad kabir wajib dikerjakan oleh setiap umat Islam dalam setiap keadaan. Dalam peperangan sekalipun.
Menyampaikan ajaran Quran suci dan hadis Nabi adalah tugas yang amat berat. Menyampaikan ajaran Islam kepada anak cucu dan teman sejawat saja cukup berat. Apalagi menyampaikan ajaran Islam kepada kaum kafir dan musyrik yang bodoh, dengan menggunakan nasihat yang baik, itu tugas yang amat berat. Lebih berat daripada menghadapi musuh dengan senjata pedang dan meriam. Yang lebih berat lagi ialah menyampaikan ajaran Islam kepada orang kafir dan musyrik yang lebih pandai, lebih maju, dan lebih baik tingkat kehidupannya. Kepada mereka harus dikemukakan dalil-dalil yang kuat dan diskusi-diskusi ilmiah yang memerlukan banyak ilmu. Untuk memperoleh ilmu harus banyak membaca, menulis, dan belajar, serta berdoa langsung ke hadirat ilahi. Ini kewajiban bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun negara sedang dalam keadaan perang, kewajiban memperdalam agama tak boleh ditinggalkan, sebagaimana dinyatakan ilahi dalam firman-Nya. Dan janganlah kaum mukmin pergi semuanya ke medan pertempuran. Mengapa tidak pula berangkat satu rombongan dari tiap-tiap golongan di antara mereka, agar mereka dapat mengusahakan diri untuk memperoleh pengetahuan agama dan agar mereka dapat memberi ingat kepada kaum mereka setelah mereka kembali kepada mereka, agar mereka hati-hati. Al-Quran ayat 9 ayat 122. Akhirnya tentang jihad Ashgor yang disebut juga Qital. Meskipun jihad ini amat berat, tetapi ruang lingkupnya amat sempit. Hanya wajib dikerjakan jika syarat-syarat yang ditetapkan oleh Quran Suci dan hadis Nabi telah dipenuhi, sebagaimana telah diterangkan di muka. Dan wajib dihentikan, jika pihak musuh menghendaki perdamaian, sebagaimana dinyatakan dalam Quran. Apabila mereka condong ke arah perdamaian, engkau harus condong ke arah itu, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Dia itu yang maha mendengar, yang maha tahu. Dan apabila mereka bermaksud hendak menipu engkau, maka sesungguhnya Allah itu sudah cukup bagi engkau. Al-Quran Surat 8 ayat 61 dan 62. Jika musuh telah masuk Islam, sebagaimana diceritakan dalam suatu hadis. Miqdad bin Amir Al-Kindi mengadukan kepada Nabi Suci suatu perkara sebagai berikut. Dalam pertempuran, aku berjumpa dengan seorang kafir dan kami saling mengadakan perlawanan. Ia memotong tanganku yang satu dengan pedang, lalu ia berlindung di bawah pohon sambil mengucap, aku berserah diri, aslamtu, kepada Allah, bolehkah aku membunuh dia, ya Rasulullah, setelah ia mengucapkan kata-kata tersebut? Nabi Suci menjawab, jangan kau bunuh dia. Aku berkata, tetapi ia telah memotong tangan yang satu, ya Rasulullah, lalu sehabis memotong barulah ia mengucapkan kata-kata itu. Nabi Suci menjawab, jangan kau bunuh dia, karena jika engkau membunuh dia, dia akan mengganti tempat kau sebelum kau membunuh dia, dan engkau akan mengganti tempat dia sebelum mengucapkan kata-kata itu. Hadis riwayat Imam Bukhari bab 64 nomor 12. Hadis tersebut hanya menegaskan, bahwa perang yang diizinkan ilahi, hanyalah untuk membela Islam, bukan untuk menyiarkan Islam. Maka dari itu, tak ada riwayat yang menerangkan, bahwa Nabi Suci pernah menyatakan perang terhadap tetangga atau suatu kaum, karena mereka tak memeluk Islam.